Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang dan selamat bergabung kepada rekan-rekan Akses Warrior yang sudah menyaksikan live streaming YouTube kita. Update per tanggal 29 Januari tahun 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.024.000 sekian kasus. Rekan-rekan, COVID masih ada. COVID masih belum berakhir. Namun, kita semua pasti ingin pandemi ini segera usai. Kita di sini pasti udah pengen jalan-jalan, udah pengen ketemu saudara-saudara kita, udah pengen jalan-jalan ke luar kota tanpa ada lagi physical distancing atau pakai masker lagi. Hari ini kita bakalan ada webinar mengenai pandemi ini. Nah, salah satu cara agar kita semua bisa kembali normal dengan mendukung upaya pemerintah dengan pemberian vaksin. Yang mana update per tanggal 29 Januari 2021 sudah tercatat 373 sekian dosis yang sudah diberikan. Nah, selain itu ada vaksin yang lebih ampuh daripada vaksin tersebut. Penasaran kan? Hari ini kita mengadakan webinar dengan tema vaksin terbaik adalah mendisiplinkan diri bersama Dr. Mahrus SPEM. Selamat siang kepada Dr. Mahrus. Apa kabar dokter hari ini? Selamat siang. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Saya Melani. Oh iya, Ibu Melani. Selamat siang. Ya, siang juga dok. Iya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dok ya. Amin, amin. Nah mungkin banyak teman-teman kita yang belum kenal nih dok. Mungkin Dr. Mahrus bisa memperkenalkan diri dulu dok. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan, saya Dr. Mahrus, spesialis emergensi. Pas kebetulan saya waktu selama pandemi ini dipercayakan untuk menjadi Ketua Satgas COVID-19 di ID Kabupaten Bangkalan. Profil saya sebagai penanggung jawab UGD, instalasi gawat darurat. Kemudian saya lulusan S1 kedokteran di Hang Tuah, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Kemudian spesialisnya saya alumni dari spesialis emergensi di bidang kegawat daruratan dan bencana di Saiful Anwar, di Universitas Brawijaya, Malang. Itu profil singkat saya. Sekarang dokter bekerja di Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan ya dok ya? Ya betul. Saya bekerja di Rumah Sakit Syamrabu Syarifah Ambami Ratu Epu Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2009. Kemudian melaksanakan pendidikan spesialisasi di emergency medicine di Malang tahun 2014 dan alhamdulillah lulus tahun 2018 akhir. Gitu. Nah, ini untuk teman-teman juga yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar di live streaming di YouTube kita. Nah, mungkin boleh di-share. Boleh, apa-apa, silakan. Boleh di-share sedikit nggak dok? Satgas COVID itu ngapain aja sih dok? Ya. Satgas COVID kebetulan di ID kita di Kabupaten Bangkalan kita membentuk Satgas COVID-19. Tujuannya adalah untuk tidak lain untuk pencegahan dan penanganan secara
dini supaya tidak terjadi lonjakan kasus gitu. Tujuannya gitu. Sekaligus untuk melaksanakan program-program pemerintah dengan misalnya seperti melaksanakan atau mensukseskan ya misalkan 3M, 3T seperti itu. Kemudian dari kita kasih sosialisasi melalui puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan yang primer, yang paling dasar, kemudian ke tingkat kecamatan juga seperti itu. Mungkin ini biar nggak kelamaan bisa langsung disampaikan ya Dok materinya ya Dok ya. Iya. Kepada Dokter Mahrus dipersilakan. Baik. Bisa langsung di share screen mungkin Dok? Iya. Sebentar Mbak ya. Share screen ini, teman-teman yang punya pertanyaan nanti langsung ditulis di kolom komentar di live streaming YouTube kita ya. Nanti untuk 3 penanya awal nanti akan ada hadiah menarik dari kita. Sudah Dok, sudah muncul. Silakan Dok untuk dimulai materinya. Mungkin bisa di-unmute dulu Dok, masih di-mute soalnya. Boleh di-unmute dulu Dok mungkin. Nah, sudah Dok. Iya. Apa suara saya sudah cukup terdengar? Ya, cukup dengan jelas. Ya. Sudah cukup terdengar. Ya, ini yang tadi saya ceritakan tentang profil saya ya. Kemudian baik ya. Mungkin yang sekarang seperti yang disampaikan dengan Ibu siapa tadi? Melani ya. Mohon maaf lupa. Ya, prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan aktivitas di era pandemi ini supaya kita juga bisa bekerja dengan tenang dan sekaligus melaksanakan atau mensukseskan juga program-program pemerintah supaya masyarakat Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat dan bebas sehat dari penyakit yang selama ini menjadi viral ya, menjadi viral yang paling ditakuti selama pandemi ini. Baik, kita feedback aja dulu tentang coronavirus disease atau yang kita kenal sebagai COVID-19. Apa itu COVID-19 ya? Sebenarnya ini sumbernya atau sumber awalnya adalah dari virus ya yang ditemukan di Wuhan ya, di kota Wuhan Cina pada akhir 2019 ya, Desember 2019 ya. Setelah diketahui penyebabnya awalnya ini belum diketahui, cuma diketahui bentuknya aja, belum tahu namanya apa. Sehingga dengan ada virus bulat, terus kemudian ada kayak mahkota-mahkotanya,
yang disebut dengan novel. Nah, kemudian virusnya setelah diketahui adalah jenis COVID virus, coronavirus, ya, yaitu disebut pada 9 Januari 2020 itu masih di SARS. Nah, sebenarnya ini satu famili, satu keluarga dengan virus-virus penyebab SARS dan MERS. Nah, kemudian pada awal Februari 2020, akhir Februari 2020, atau pada bulan Februari ini COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Nah, tepatnya pada tanggal 3 Februari 2020. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, pasien yang pertama adalah waktu itu pesta dansa ya dengan orang Jepang di Jakarta itu. Kemudian dalam perkembangannya, ya, dalam 29 Februari atau akhir Februari ini di WHO menetapkan status karena sudah menjangkit seluruh dunia, maka WHO itu menetapkan dalam keadaan darurat pandemi, ya, seperti itu. Nah, sedangkan penularannya gimana sih? Kalau kita ingin bekerja secara selamat, sehat, tidak tertular, kita harus tahu dasarnya dulu, dasar penularannya seperti apa. Ya. Kita harus tahu gitu. Nah, dari situ kita mengambil atau bisa mencegah penularan. Sedangkan dari penularan dari virus COVID-19 ini ditularkan melalui kontak erat maupun droplet. Artinya apa? Bisa kontak langsung, misalkan dengan salaman seperti itu. Kemudian berpelukan, kayak yang di Jakarta awal kasus pertama adalah karena dansa. Ya, dansa kan kontaknya erat, dekat, tanpa ada pembatasan, tanpa ada tabir. Kemudian droplet artinya droplet itu molekulnya lebih besar dibanding dengan udara, kayak gitu. Jadi dia droplet tidak bisa melayang, tapi setelah setelah orang bersin itu kan ada molekul-molekul kayak embun kayak gitu. Itu namanya droplet. Nah, itu bisa menularkan terus menempel ke hidung atau di area wajah kita atau ke tangan kita, ya. Terus tangan kita itu bisa memegang di daerah wajah. Nah, itu kita bisa tertular oleh COVID ini. Kemudian yang masih kontroversi ini adalah airborne. Banyak yang kalangan kalangan dokter, ilmiah, kayak gitu, meyakini bahwa ini bisa airborne. Dasarnya apa? Ketika dalam satu ruangan ber-AC, ya, tidak ada misalnya cuma pilek biasa, tapi dia tidak bersin. Nah, ketika terdeteksi misalnya dalam 20 orang, dalam satu ruangan tertutup, dalam keadaan ber-AC, satu orang terkena, setelah di tracing ternyata banyak yang positif, seperti itu. Makanya ada yang meyakini airborne dan ada yang belum meyakini, karena kalau airborne itu banyak tidak dibuktikan juga, karena kalau melayang airborne itu artinya bisa melayang di udara, gitu. Kemudian virus ini juga berbeda dengan penularan dari virus-virus Ebola. Gitu. Kemudian terus kemudian bagaimana tentang gejalanya? Gejala yang paling sering adalah, ini yang sederhana aja, ada demam, batuk kering ya, bukan batuk berdahak. Terus ada rasa kelelahan. Banyak yang datang ke rumah sakit ini sudah dalam keadaan rasa lelah. Demamnya sudah 1 minggu yang lalu.
Ya. Kemudian batuk kering itu jarang, batuk istilahnya kayak berdahak kayak gitu, terus sampai kuning kental itu enggak, jarang. Biasanya cuma batuknya cuma gitu-gitu aja. Tapi setelah difoto nanti paru-parunya sudah 2/3 atau 1/3 itu sudah tidak sehat kayak gitu. Yang terkena 3/4-nya bisa kayak gitu. Sudah putih semua gitu. Dan demamnya pun kadang-kadang sudah 3 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu gitu. Kebanyakan yang datang dengan rasa lelah. Ini datang ke rumah sakit. Kemudian gejala yang lain yang menyertai adalah rasa nyeri atau sakit, baik sakit kepala, sakit perut seperti itu. Kemudian ada riwayat hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis ini sakit mata ya merah. Kemudian tenggorokan sakit kayak tidak enak gitu di tenggorokan kalau buat nelan. Kemudian ada diare kayak gitu. Kemudian yang paling khas adalah kehilangan indera rasa atau penciuman. Ini khas sekali. Ketika gejala itu pernah pernah misalnya 2 hari sebelumnya penciuman saya itu tidak mencium bau apa-apa. Nasi tidak bisa bau. Terus parfumnya pun juga dia tidak bisa membau. Itu khas sekali. 90% itu COVID. Itu. Tapi dari semua ini gejala ini ada yang ringan dan ada yang berat. Kalau kita selama tidak ada sesak, paru-parunya masih bagus, cuma ada kehilangan indera penciuman atau rasa aja yang hilang, itu dianggap ringan begitu. Nah, sekarang bagaimana perkembangan selanjutnya di COVID-19 di Indonesia. Nah, ini menurut trennya ya. Dari bulan ini secara statistik dari bulan April atau Februari ini landai sampai bulan pertengahan September ini masih landai. Nah, sedikit melonjak di September. Nah, setelah November ini menghadapi liburan, orang sudah mulai agak tenang, kasus-kasus yang sembuh sudah mulai banyak, kemudian kunjungan ke rumah sakit mulai kecil. Nah, di situ kelengahan kita untuk beraktivitas secara bebas. Nah, akhirnya pada pertengahan atau akhir November itu sudah mulai lonjakan. Nah, di mana sampai sekarang masih meningkat lah, terutama kasus-kasus yang berat. Kalau dulu trennya, kalau dari bulan Mei, dari April sampai September ini trennya itu pasien tidak kritis, tidak ada pasien-pasien yang sakit berat, jarang. Nah, sekarang dari bulan November ini trennya adalah sakit-sakit berat, di mana yang datang ke rumah sakit itu kebanyakan yang sudah fase-fase lanjutan, yang sudah fase-fase gagal nafas seperti itu. Ini kita lihat ini tajam sekali dari bulan November sampai Desember ini tajam sekali. Apalagi menghadapi liburan tahun baru dan pesta rakyat lah kayak gitu. Nah, ini angka kejadian COVID-19 di Indonesia per 28 Januari 2021. Benar yang disampaikan oleh Bu siapa tadi, Bu Melani, lupa, Bu Melani. Ya, angka yang positif sudah mencapai 1.037.993. Nah, nggak tahu ini kalau dimasukkan ke nomor togel mungkin. Ya, ini angka yang fantastik sekali ya, mulai dari 2000 dan yang lonjakannya yang progresif itu di bulan November ini selalu banyak. Kemudian yang sembuh juga alhamdulillah juga banyak juga, 842.000. Kemudian yang meninggal ini 29.000.
lumayan banyak juga ya. Dan ini masih berlangsung sampai saat ini. Dan bukan hanya masyarakat aja yang jadi korban, dokternya pun nakes, termasuk dokter dan perawat juga banyak yang jadi korban. Sudah 180-an lebih yang sudah jadi korban. Sedangkan faktor-faktor kenapa kok meningkat sekali angka kejadian dari bulan November sampai Desember ini, padahal cuma 2 bulan, tapi fantastik sekali progresnya ya. Ada faktor-faktor. Yang pertama adalah kemungkinan paradigma masyarakat tentang COVID itu tidak ada. Sudah masyarakat sudah bosan atau tidak percaya dengan adanya COVID, ditambah lagi dengan isu-isu di medsos, saya nggak percaya COVID, saya udah masuk yang dari mana, dari Banyuwangi, kayak seperti itu. Nah, akhirnya itu yang mengubah paradigma masyarakat bahwa COVID itu tidak ada, sehingga masyarakat beraktivitas seperti biasa. Padahal itu masih kita menghadapi musuh yang tidak nyata lah. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakpedulian terhadap protokol kesehatan. Ya, ini sudah jelas sekali ya. Dalam beberapa dekade waktu itu sudah sampai ibaratnya kayak petugas kepolisian, termasuk Babinsa yang di tingkat daerah pedesaan atau kecamatan, itu sudah tidak dipedulikan lagi, bahkan kucing-kucingan. Bahkan mau pakai maskernya pun dia dikasih masker bukannya dipakai, tapi disimpan dulu. Ketika ditanya mana maskernya, ternyata dikantongi. Nah itu. Kemudian ini tadi isu negatif di medsos tentang rumah sakit. Banyak pasien-pasien yang tidak mau ke rumah sakit karena isunya takut di-COVID-kan. Terus nanti kalau di-COVID-kan nanti rumah sakit dapat uang banyak, dokternya dapat insentif 50 juta kayak gitu. Padahal kalau saya dapat 50 juta, 1 bulan 50 juta, kalau 3 bulan 150 juta, saya bisa beli mobil lagi nih. Gitu. Yang kemungkinan, yang berikutnya, yang kemudian yang berikutnya traveling ya. Traveling ini ketika ada longgar atau bahkan ada beberapa masyarakat sendiri ini tidak peduli, akhirnya ikut jalan-jalan ke mana kayak gitu, misalnya ke Malang atau apa. Setelah pulang baru dia merasa panas, batuk-batuk ringan, nggak sesek enggak. Nah, itu pun masih takut di swab. Setelah nanti parah baru diperiksakan ke dokter, baru nanti akhirnya bawa ke keluarganya. Makanya nanti trennya nanti ada bulan Desember sampai Januari ini ada tren yang paling dominan. Ya ini pilkada, libur nasional, terus yang paling nggak kalah penting adalah belum ada vaksin. Nah, ketika tidak ada vaksin ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu nanti seperti penjelasan berikutnya, yaitu vaksin diri dengan cara disiplin diri dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu pemberitaan yang dari DKI Jakarta ya, di mana klaster, kalau dulu kan ada klaster-klaster COVID ya, dari klaster pelayaran dulu yang awal paling banyak karena banyak dari luar negeri, kemudian klaster dari TKHI kayak gitu. Nah, yang sekarang ini karena banyak tadi traveling dan ini nyata di kalangan di Bangkalan sendiri banyak yang traveling ya. Nah, ini klaster keluarga ini dari Desember 7 sampai 13 Desember ya 2020, klaster keluarga menyumbang penambahan 3.380 kasus ya. Nah, kemudian 313 ini berasal dari klaster perkantoran. Karenanya Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar masyarakat tidak berlibur ke luar rumah. Nah, khususnya bagi keluarga. Ini yang lagi ngetren. Nah, sedangkan bagaimana kalau di Jawa Timur? Nah, di Jawa Timur juga sama. Ada ditemukan
28 klaster baru mayoritas keluarga. Ini ada 13 klaster riwayat dengan perjalanan, 8 klaster riwayat bepergian dari luar Provinsi Jawa Timur, kemudian 1 klaster riwayat berkunjung ke vaskes rujukan COVID. Cuma 1 klaster aja yang jadi momok, nanti kalau ke rumah sakit takut tertular, takut gini, takut di COVID kan. Cuma ada 1 klaster, sedangkan yang paling banyak ada yang mendominasi adalah klaster riwayat perjalanan, ya, yang berimbas nanti dibawa ke keluarga, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya di rumah sakit sendiri itu bukan suatu penularan yang signifikan buat penularan suatu COVID-19. Ya. Nah, terus bagaimana mengantisipasinya? Nah, ini ya kita harus memberikan edukasi atau memberikan pengertian baik ke masyarakat, organisasi masyarakat, terus pemerintah daerah, kemudian kita libatkan juga kepolisian dan rumah sakit. Kita saling bersatu untuk memberikan edukasi untuk bagaimana mencegah dari penularan dari penyakit COVID-19 ini. Kemudian bagaimana sih pencegahan sebaran COVID ini? Yaitu ada 3 langkah, yaitu preventif, kuratif, dan edukatif, dan promotif. Nah, ini sebenarnya bisa dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari lingkungan masyarakat, organisasi masyarakat, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya dari pihak vaskes, fasilitas pelayanan, kemudian di perkantoran, termasuk direktur-direktur perusahaan kayak gitu harus terlibat semua. Nah, bagaimana dengan preventif? Tujuan preventif adalah mencegah bertambahnya korban sakit dan meninggal. Ya. Tujuannya adalah untuk di samping itu memperkecil lingkup sebaran COVID-19. Ya. Dengan cara disiplin dengan protokol kesehatan dalam bekerja, screening COVID-19 saat di rumah sakit, dan tracing. Nah, ini kalau sekarang lagi ngetren dengan 3T. Ya. Nah, kemudian mengubah mindset masyarakat dengan memberikan edukasi, pengertian, kemudian promosi kesehatan ya, tentang pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan minum vitamin. Nah, yang tidak kalah penting yang sekarang lagi tren ini adalah vaksin COVID yang lagi berjalan. Nah, ini adalah prinsip konsep diri ya, lindungi diri dan keluarga kita dari COVID-19. Itu dengan cara social distancing, physical distancing, kemudian cuci tangan, ya, kemudian pakai masker, ya, dan menjaga keluarga supaya tidak jalan-jalan kemana dan makan dan minum vitamin. Ya. Nah, ini sebaran ini saya bagus dengan background film ini. Artinya apa? Ketika teman kita dalam keadaan sakit atau kalah, ibaratnya kalau tetangga atau teman kita itu sakit, kena COVID, jangan mengadjust atau membenci dari keluarga atau teman kita, atau mengapa ya namanya itu ya, mengucilkan. Jadi kita harus membantu, mensupport baik moral atau psikologis. Ayo kita bantu, ayo. Nah, kenapa? Karena prinsipnya orang yang terkena atau sakit itu bukan hanya sakit badannya aja, tapi psikologisnya juga sakit. Jadi beliau butuh yang sakit ini butuh dukungan seperti itu. Nah, jangan dijauhi, kita support, ya, kita bantu selamatkan. Nah, sampai bantuan vaksin atau pengobatan ada, maksudnya. Ya. Nah, ini dalam yang digalakkan oleh pemerintah, ya, ya.
untuk mencegah ini akhir-akhir dari bulan Mei sampai Desember ini yang digalakkan oleh pemerintah dengan konsep 3M dan 3T ya. Nah, tujuannya adalah tadi ini vaksin diri sebelum vaksin datang ke Indonesia ya. 3M itu apa? Yaitu memakai masker ya, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini dari yang tadi, dari yang ini ya kita oleh pemerintah dikemas sedemikian rupa supaya bisa diingat oleh masyarakat menjadi ini ya. Kemudian 3T yaitu dengan testing, tracing dan treatment ya. Setelah terdiagnosis dites dulu, setelah terdiagnosis di tracing dulu, nah, kemudian diobati. Nah, kalau dari ID Bangkalan sendiri ID Bangkalan sendiri ya, saya mengemas dengan 5H 5M. Menyimpulkan dari berbagai referensi, dari semua referensi yang ada baik dari pedoman Kemenkes maupun WHO. Nah, saya menggalakkan dengan 5H, dengan istilah 5H 5M, yaitu 5H itu apa aja ya. Hindari kerumunan, yaitu berikutnya hindari menyentuh benda sekitar ketika bepergian atau bekerja sehari-hari ya. Usahakan nggak usah menyentuh barang-barang yang tidak diperlukan kayak jagongan atau apa. Kemudian hindari bersentuhan dengan orang lain, termasuk salaman. Kita tidak tahu orang lain habis bersin atau punya riwayat batuk, panas dan nggak enak badan, ternyata salaman, gitu. Salaman dengan orang lain. Dan pemerintah dari awal COVID itu sudah menganjurkan, menghimbau untuk salaman dengan cara berbeda. Kemudian hindari menyentuh anggota wajah terutama mulut, hidung, dan muka. Ini penting. Kebanyakan kita tanpa terasa hidung kita gatel, terus kita ucek-ucek. Nah, kita tidak tahu apa yang dipegang sebelumnya. Atau bahkan mungkin sudah pernah salaman dengan orang lain, terus ngucek-ngucek hidung. Nah, itu banyak sekali yang kita tidak terasa kita kerjakan, tapi menjadi sumber penularan dari COVID-19 ini. Kemudian hindari kontak langsung dengan pasien COVID. Ini juga berpengaruh juga. Ya mau gimana lagi ya, kalau di rumah sakit kami, ya, di rumah sakit mungkin sama ya antara Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb. Hampir samalah karakternya masyarakat Madura. Kalau pasien sakit COVID diisolasi, wah itu minta ditunggui. Pasti itu. Nah, mau gimana lagi? Ya kita fasilitasi, kita kasih edukasi supaya tidak ditungguin. Kemudian yang 5M. Yang 3M ini saya tambahkan dengan 5M. Yaitu hampir sama, yang 1, 2, 3 ini mencuci tangan, masker untuk kita bersama ya. Saya pakai masker, Anda pakai masker, seperti itu. Saya tambahkan dengan mandi. Ini juga kadang-kadang jadi ketidakWaspadaan kita ketika habis dari pasar, ketika habis traveling, nyampe bahkan mungkin dari rumah ya, dari hotel, saya traveling nginep 2 hari, terus habis itu jalan-jalan kemana, terus karena kecapean males mandi kayak gitu. Itu banyak sekali. Kemudian makan makanan bergizi dan menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ini termasuk lingkungan di rumah, yaitu dikasih semprotan kayak gitu, disemprot tiap seminggu sekali dengan pakai Backlin atau Dettol. Saya kemas seperti ini. Ini labelnya saya label sebagai Ikatan Dokter Indonesia cabang Bangkalan.
Kemudian tindakan berikutnya adalah tindakan kuratif, yaitu mengobati seseorang yang mengalami sakit baik ringan sampai berat, terus mengurangi kematian dan kecacatan. Caranya dengan jangan takut berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Prinsipnya adalah lebih cepat, lebih baik, jangan sampai menunggu dalam keadaan fase parah. Artinya kalau sudah sesek, gagal nafas, saturasinya sudah di bawah 80, udah susah. Seperti itu. Butuh tindakan yang intensif dan perawatannya pun lama dan belum tentu berhasil gitu. Dan berdasarkan penelitiannya pun di Wuhan sendiri, kalau sudah menginjak ke fase-fase lebih lanjut, gagal nafas, seperti itu, diobatin apapun itu masih belum efektif untuk angka kesembuhannya. Jadi sama-sama meninggal. Kemudian promotif ya, memberikan pemikiran positif tentang rumah sakit supaya masyarakat tidak takut berobat ke rumah sakit dengan cara talk show, terus kemudian dengan cara memberikan informasi lewat media medsos, kemudian memberikan penyuluhan yang diberikan oleh ormas atau perangkat desa, kemudian memberikan leaflet dan webinar awam seperti itu kalau di Bangkalan seperti itu. Nah, ini prinsip diri ya. Nah, sehat harus dimulai dari diri saya, bukan dari orang lain ya, bukan dari lingkungan. Nah, tujuannya adalah melindungi keluarga kita yang di rumah ya, anak-anak kita, bapak ibu kita ya. Ya, mulailah dengan disiplin diri untuk keluarga dan masyarakat dengan menerapkan baik 3M maupun 5H, 5M dan lain sebagainya. Terapkan selalu. Jangan lupa setiap melakukan tindakan atau melakukan sesuatu itu lakukan cuci tangan atau pakai hand scrub. Beli sekarang kan sudah banyak, dengan hand scrub itu murah, bisa dibawa kemana-mana. Senjata saya cuma itu aja kok, masker, hand scrub, dan kalau nangani pasien ya tambah face shield sama APD. Kalau kemana-mana saya tetap bawa itu, dua itu aja. Ya, ini berpikir positif akan membiarkan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif. Artinya apa? Jangan lupa bahagialah. Jangan takut, jangan berani ya, tapi kita tetap waspada. Nah, hal-hal yang hebat tidak pernah datang dari zona nyaman. Jadi memang ya pakai masker sehari-hari itu memang berat, apalagi menangani pasien dengan pakai APD, pasti tidak nyaman. Sempat saya mau pingsan juga. Ya, mungkin begitu dari penjelasan atau presentasi dari saya. Salam sehat. Ini saya ambil foto sebelum sebelum pandemi mewabah, tapi sudah mulai. Jadi awal-awal Februari. Nah, ini teman-teman perawat kru UGD. Ya, terima kasih Bu Melani atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih dokter atas materinya, sangat bermanfaat sekali nih dok. Nah selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya dok ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita nih. Yang pertama dari Agnia Priya Al Hasan. Ini ada 2 pertanyaan nih dok. Yang pertama itu dokter mau tanya apakah pasien yang sudah sembuh dari COVID masih bisa terpapar kembali? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau COVID ini sekarang ya, COVID ini kalau jenis yang lama, insya Allah tidak, karena ini sudah terbentuk antibodi. Permasalahannya sekarang ini ada COVID yang jenis-jenis baru yang bermutasi, restrain baru. Ini meskipun seperti itu, ya kita
tidak menjamin untuk yang baru ini bisa masuk lagi. Kalau yang lama, jenis yang lama, insya Allah tidak, karena sudah ada antibody. Gitu. Pertanyaan kedua nih dok. Ya. Kemudian gejala setelah divaksin itu ada nggak sih dok? Oh iya, baik. Ini sudah menginjak ke vaksin ya. Berarti luas sekali wawasannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, ada gejala-gejala vaksin, namanya juga vaksin ya, meskipun bukan hanya vaksin COVID aja, vaksin biasa pasti ada gejalanya. Tapi tidak semua sih, tidak semua. Dari beberapa ya, ini yang kasus di saya aja ya, di rumah sakit aja, alhamdulillah belum menemukan gejala. Ya, satu. Biasanya yang kedua, yang paling sering, misalnya ada gejala mungkin ada panas, demam, itu sudah pasti semua vaksin akan ada gejala seperti itu. Nah, yang ketiga, gejala itu bisa ringan sampai berat, bahkan serius sampai berat ya. Kalau berat itu misalnya ada sampai anafilaktik kayak gitu. Anafilaktik itu artinya apa? Alergi obat. Alergi obat, mata bengkak, paling ringan adalah cuma merah-merah. Tapi kalau sudah mata bengkak, kemudian sesak, sampai tidak sadar, itu yang paling ditakutkan untuk alergi obat ini. Itu semua vaksin pasti ada lah, tapi tidak semua efek samping itu ada terhadap semua orang. Itu mungkin. Ke pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Hendi Rahman. Jika sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, apa perlu divaksin lagi sih dok? Ya, kalau sudah dinyatakan sembuh, pastinya kan antibodi sudah terbentuk nih. Ya, sebenarnya kayak kita memberikan garam di air laut. Ada gunanya enggak? Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ya bisa diberikan, bisa, enggak apa-apa. Tapi kan enggak ada gunanya. Mendingan diberikan ke orang yang belum terkena, supaya kekebalan tubuhnya juga bisa meningkat. Terus antibodi juga terbentuk. Bukan kekebalan tubuh meningkat, tapi antibodi terbentuk dan bisa membantu keluarganya dan masyarakat sekitarnya tidak tertular. Seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini dari Iqbal MDR. Dok mau tanya, jika kita punya antibodi yang sangat kuat, tapi keseharian kita beraktivitas dengan orang-orang yang terpapar COVID-19, berapa persentase kemungkinan kita bisa terpapar? Nah, untuk presentasi, kalau terpapar, kita pasti terpapar. Tapi untuk menimbulkan gejala kita belum ada kepastian. Ya, ada memang sih, ada yang memakai masker nanti tidak terpapar 90%. Terus dengan cuci tangan juga itu 95%. Kemudian maskernya pun kalau pakai ada memang literatur masker bedah, non bedah dengan masker N95 atau 95. Nah, KN95 itu nanti ada presentasi khusus itu ada memang sih. Tapi selama ini kalau daya tahan tubuh misalnya daya tahan tubuh kuat, kemudian kita terpapar dengan pakai masker atau ini, belum ada datanya sih untuk persentasenya, berapa persen nanti terkena, berapa persen tidak terkena, belum ada sih, belum menemukan saya. Gitu. Oke dok, ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini mungkin pertanyaannya dibatasi aja ya untuk mengefisienkan waktu. Boleh, silakan. Dari Akses Warrior nih dok. Mohon izin bertanya dokter, menurut dokter bagaimana kiat terbaik merubah stigma rekan-rekan kerja kami apabila ada rekannya yang sudah dinyatakan negatif COVID agar tidak dikucilkan?
Nah, itu memang problematika di masyarakat ya, bukan hanya di perkantoran. Nah, yakinkan kalau saya itu gimana ya? Memang susah ya untuk menghadapi paradigma negatif masyarakat seperti itu. Tapi dengan mungkin ya dengan dibantu dengan edukasi yang kayak gini, mudah-mudahan nanti dengan ikut webinar seperti ini, jadi masyarakat tidak sampai menguncilkan, apalagi dia sudah negatif, ya, tidak sampai menguncilkan, kemudian ikutkan juga perangkat atau yang paling disegani. Itu kalau menurut saya itu yang terpenting sih. Karena yang bisa meredam masyarakat untuk tidak itu tergantung dari perangkat desa atau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu mempunyai peran penting supaya tidak terlalu mengucilkan, apalagi sudah sembuh ngapain takut gitu. Terus yang ketiga mungkin tapi tidak banyak membantu sih kalau menurut saya dari ketegasan atasan tuh, dengan kebijakan, dengan adanya kebijakan seperti itu harus bekerja kayak gitu. Yang penting apa? Yang penting di sini baik sebelum dan sesudah sakit, yang penting adalah sama-sama mengikuti protokol kesehatan, itu yang terpenting daripada menjauhi, mengucilkan, dan yang akan membuat jauh persaudaraan kita sama orang Madura kan, persaudaraannya kan kuat. Mungkin begitu Mbak. Jadi intinya ikuti langkah protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Oke Dok, itu yang pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Dari Agung Saputra. Dok, saat positif corona, indera penciuman kan menghilang. Apakah benar dapat dipancing dengan kumur-kumur betadin atau memasukkan tisu yang sudah diberikan minyak kayu putih? Ya, dipancing gimana nih maksudnya itu Mbak? Jadi intinya kayaknya ini kalau indera penciumannya hilang gitu loh Dok. Itu bisa dipancing. Pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Dari Agung Saputra. Dok, saat positif corona, indera penciuman kan menghilang. Apakah benar dapat dipancing dengan kumur-kumur betadin atau memasukkan tisu yang sudah diberikan minyak kayu putih? Indera perasa itu 2 sampai dipancing gimana nih? 5 hari. Setelah itu dia sembuh. Kayaknya ini kalau indera penciumannya hilang gitu loh. Itu bisa dipancing. Pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Dari Agung Saputra. Dok, saat positif corona, indera penciuman kan menghilang. Apakah benar dapat dipancing dengan kumur-kumur betadin atau memasukkan tisu yang sudah diberikan minyak kayu putih? Ada yang indera perasa itu dipancing gimana? Setelah itu dia sembuh. Kayaknya ini kalau indera penciumannya hilang gitu. Coronanya takut katanya seperti itu. Silakan. Tapi bukan untuk pancingan supaya bau nanti kembali lagi, bukan. Karena yang terkena oleh virus itu di sarafnya. Sebagai mau corona, indera penciuman kan menghilang. Apakah dapat ini? Silakan dapat dipancing dengan kumur-kumur betadin atau memasukkan tisu yang sudah diberikan minyak kayu putih? Ini ada dari Bayu Prasetyo. Izin bertanya Dok, faktor apa sih yang menyebabkan seseorang bisa terpapar dengan kategori sakit berat tanpa ada gejala ringan sebelumnya? Padahal sebelumnya kondisi orang tersebut nampak baik-baik aja. Iya, silakan. Faktor ya. Nah, faktor ini banyak ya. Karena yang terkena pertama kita lihat apakah ada faktor sakit sebelumnya. Terus yang sakit sebelumnya itu misalnya yang paling bau diabetes itu di mana saraf-saraf yang dirusak. Ini ada kalau dari diabetes Bayu lama Prasetyo. akan Izin bertanya Dok, saraf faktor apa sih pelan-pelan. yang menyebabkan seseorang bisa Kadang terpapar kita dengan kategori sakit berat tanpa ada gejala ringan sebelumnya? Padahal sebelumnya itu masih belum terasa. tersebut nampak baik-baik aja. Kalau
orang itu terkena jatuh, mau langsung 2 hari setelah tubuh sudah nggak mampu baru langsung dia timbul berat. Kita lihat yang pertama itu faktor sakit sebelumnya. Terus yang kedua faktor dari kegemukan, faktor yang bisa terserang oleh COVID-19. Yang ketiga faktor dari daya tahan imun. Awalnya bagus, tapi karena dia kena sakit sesuatu, atau misalnya dalam 1 hari atau 2 hari atau 3 hari dia kena diare yang berat, kemudian dijenguk oleh orang yang pernah kontak dengan pasien COVID, di situ akan penyakit itu banyak ya, bukan hanya saja hipertensi, terus HIV, TBC, awalnya bagus, mungkin itu yang bikin memperparah keadaan. Awalnya ya bagus-bagus karena daya tahan tubuhnya masih melawan, tapi ketika dia kena penyakit di luar itu, harus kontak dengan pasien yang positif, itu bisa langsung drastis kontak dengan pasien seperti itu. Oke dok, sebenarnya ini ada banyak pertanyaan dok di live chat YouTube kita, tapi kita batasi aja ya dok ya biar nggak terlalu lama. Ini siap. Pertanyaan terakhir nih dok dari Riza Azizi. Saya pernah baca artikel, kenapa kok di Indonesia itu pakai vaksin Sinovac, bukan vaksin yang lain? Ya, kena penyakit di luar. Ini pertanyaannya berat ini. Kontak dengan pasien yang ini gini ya, sama halnya dengan saya cerita dari awal COVID. Kenapa nggak langsung pakai swab aja? Kan gitu. Kenapa nggak pakai swab aja, TCM aja? YouTube kita, tapi kita batasi aja ya dok ya biar yang kalau saya amati dari riwayatnya, kenapa pemerintah menghimbau untuk rapid dulu, terus kemudian swab, karena waktu itu swab langka dan mahal, nggak seperti sekarang swab sudah banyak. Sama halnya dengan ini pertanyaannya berat ini, vaksin ini ya. Vaksin ini gini ya. Vaksin ini sama halnya dengan dari harga cukup terjangkau. Langsung pakai swab aja. Kan gitu. Kemudian dari efektivitas memang masih belum menginjak fase 3-nya, tapi sudah diuji cobakan. Sekarang ini fase 3 sudah keluar ya, dan yang dulu yang pernah dipakai fase 3 penelitiannya sama halnya dengan di Turki sama di Brasil kalau nggak salah ya, sama di Bandung. Di Bandung sudah keluar fase 3-nya dan efikasinya 65% seperti itu. Jadi dari jangkauan harga aja Sinovac lebih murah dibanding belum, tidak kalah efektifnya dan efektivitasnya hampir sama sih 65%. Sudah diuji cobakan dengan angka laporan yang alergi maupun yang dipakai fase 3 yang KIPI, kejadian yang terjadi setelah vaksin berhasil, ini juga nggak kalah banyak, nggak kalah sedikit kok. Di Bandung sudah keluar bahkan yang produk ada literatur yang produk yang dari Pfizer yang harganya 2 juta ya, 500.000 gitu. Itu juga banyak dilaporkan di Amerika itu alergi, banyak alergi gitu. Mungkin pertimbangan pemerintah membeli vaksin Sinovac itu seperti itu ya, untuk penjelasan lebih lagi saya belum bisa menjelaskan nggak kalah sedikit kok gitu. Oke dok, berarti kita udah bisa narik kesimpulan nih, kita harus lakukan 5H dan 5M, hindari kerumunan, hindari menyentuh benda di sekitar,
hindari bersentuhan dengan orang lain, hindari menyentuh anggota wajah terutama mulut, hidung, mata, hindari kontak langsung dengan pasien COVID-19. Dan 5M, mencuci tangan, memakai masker, mandi sesudah bepergian, makan makanan bergizi, menjaga kesehatan di sekitar kita, dan juga jangan lupa berpikir positif. Ya, betul. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, saya mau mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semuanya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dengan tetap memakai masker, yang tadi 3M yang sudah disebutkan tadi. Ya. Jangan lupa tetap disiplin karena vaksin terbaik adalah mendisiplinkan diri sendiri. Sekian webinar kali ini. Terima kasih kepada Dr. Mahrus atas waktunya, dan mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga kita semua bisa juga kembali ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih juga yang udah bergabung di live YouTube kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada.